Pertanyaan: bagaimana hukumnya orang Islam menikah dengan orang yang berbeda agama sedangkan undang-undang di Indonesia tidak memperbolehkan? Jawaban: A. Nikah antara Muslim dengan kafir musyrik. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik, dengan wanita-wanita mukmin, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya, kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati, ijma, keharaman pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan orang-orang kafir musyrik laki-laki maupun perempuan. B. Nikah antara lelaki muslim dengan perempuan kafir ahli kitab. Allah Ta'ala berfirman, artinya wallahu alam bimurodih. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Surat Al-Ma'idah ayat 5. Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, mayoritas para ulama berpendapat bolehnya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani saja. Hanya saja menurut Imam Syafi'i perempuan ahli kitab yang dimaksud. Yang boleh dinikahi, adalah mereka yang memang memiliki nenek moyang Yahudi sebelum diutusnya Nabi Isa dan yang memiliki nenek moyang Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebagian ulama melarang lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab karena memang mengharamkannya dan sebagian lagi melarang dalam artian menganjurkan dan menasehatkan. Min bab an-nasihah wa at-taujiih wa al-irsyad. Agar tidak melakukan hal itu lebih karena alasan kemaslahatan. Mereka menganggap pernikahan semacam ini sedikit banyak akan membawa bahaya dan yang lebih besar maslahatnya adalah menghindari model pernikahan semacam ini. Pernikahan dengan perempuan ahli kitab ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya. Utsman ibn Affan menikah dengan Ibnatul Farafishah Al-Kalabiyah, seorang Nasrani kemudian masuk Islam. Tolha ibn Ubaidillah menikahi perempuan dari Bani Kulaib Nasrani atau Yahudi. Hujaifah ibn Al-Yaman menikahi seorang perempuan Yahudi. Semua diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. C. Nikah antara perempuan muslimah dengan lelaki kafir musyrik atau kafir ahli kitab. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya wallahu alam bimurodih. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati, ijma keharaman pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki kafir, baik musyrik maupun ahli kitab. Orang yang menghalalkan model pernikahan semacam ini berarti telah mendustakan Al-Quran dan telah keluar dari Islam. Catatan 1. Tidak masuk ke dalamnya perempuan Majusi. Karena Majusi disamakan dengan ahli kitab dalam hal jizyah saja, sementara dalam hal nikah dan sembelihan tetap diharamkan seperti orang-orang kafir lainnya. 2. Silakan lihat di kitab Mukhtar As-Sihah, halaman 562. 3. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi,
Kitab Al-Fath Ar-Rabbani wa Al-Faidal Ar-Rahmani, halaman 190-191. Dan Syekh Abdullah Al-Harari, Kitab Asy-Syirat Al-Mustaqim, halaman 30. 4. Syekh Abdullah Al-Harari, Kitab Sari Al-Bayan, Jilid 1, halaman 172-189. Dan Kitab Asy-Syirat Al-Mustaqim, halaman 18-21. 5. Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri, Kitab Ikhfar Al-Mulhidin, halaman 124. Dan lihat Syekh Muhammad Al-Hud Al-Bairuti, Kitab Mukhtasar Al-Badr Al-Munir fi Takrij Ahadits As-Sisyar Al-Kabir li Ibn Al-Mulakin, halaman 205. 6. Syekh Muhammad Al-Hud Al-Bairuti, Kitab Mukhtasar Al-Badr Al-Munir, halaman 205. Terima kasih. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Semoga bermanfaat.